wabarakatuh. Saya Siti Zaratul Mahnunin. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya E2019-1009. Di sini saya akan mereview tanggapan saya yang menanggapi materi yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu untuk bahan UTS saya. Yang pertama, saya mereview tema peradaban Arab pra-Islam. Yang kedua, periodisasi peradaban Islam. Yang ketiga, pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Langsung saja kita mereview ya. Yang pertama, peradaban Arab pra-Islam. Gimana kondisi peradaban Arab pra-Islam sebelum Rasulullah yang memimpin? Yang pertama, kondisi sosial budaya. Meliputi 1. Musyrik. Mayoritas masyarakat menyembah patung-patung atau berhala. Patung-patung atau berhala yang terkenal pada waktu itu yaitu Lata dan Uzza. Yang kedua, menguburkan anak-anak perempuan secara hidup-hidup, karena anak perempuan dianggap aib dalam keluarganya dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Yang ketiga, budak diperlakukan majikannya secara tidak wajar dan sewena-wena. Yang keempat, suku berperang lantaran sebab-sebab kecil. Yang kelima, suka minuman homer atau minuman keras. Yang keenam, bergaul bebas dan berzina. Kondisi religius masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Yang pertama, fatalisme atau ateis, tidak mengakui adanya Allah. Yang kedua, paganisme, menyembah berhala atau patung-patung. Yang ketiga, Allah sebagai super Tuhan. Yang keempat, monoteisme atau yaitu meyakini Allah itu esa. Kondisi sosial politik pra-Islam. Yang pertama, adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Beatium dan Persia. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Yang kedua, periodisasi peradaban Islam. Apa sih periodisasi peradaban Islam itu? Yaitu kemajuan yang dicapai oleh Islam baik di bidang ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan lain sebagainya. Periodisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dimulai dari periode peradaban Islam klasik, yang kedua periode peradaban Islam pengetahuan, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, periode peradaban Islam modern. Yang ketiga, pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Ada 2 fase yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam, yaitu fase Mekah atau periode Mekah dan fase Madinah atau periode Madinah. Yang pertama, fase Mekah. Periode Mekah meliputi metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Yang kedua, secara terang-terangan di Mekah. Dan yang ketiga, secara terang-terangan di luar Mekah. Konten dakwah Nabi Muhammad SAW meliputi 1. Pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Yang kedua, pengajaran Al-Quran, yaitu tentang bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengamalkannya, dan bagaimana menjelaskan isi kandungannya. Bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, lunak atau tidak kasar. Yang kedua, semi lunak, di mana mereka menolak dengan cara isu-isu atau fitnah dan bersifat tidak lunak. Dan yang ketiga, kasar atau keji. Faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama, bidang politik kekuasaan, di mana para kekuasaan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan para tokoh lainnya takut kekuasaannya akan diambil atau direbut. Yang kedua, sosial atau derajat sosial. Yang ketiga, agama atau keyakinan, di mana Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahannya selain Allah, sedangkan keyakinan mereka banyak yang menyembah berhala. Yang keempat, budaya, di mana mereka berpegang teguh pada tradisi yang telah dianut mereka atau dianut nenek moyang mereka. Yang kelima, ekonomi. Yang kedua, fase Madinah. Meliputi yang pertama menjadikan masjid sebagai pusat penanaman nilai-nilai Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian-perjanjian antara kaum muslimin dan bukan muslim yang ada di Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik dan ekonomi sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk yang ada di Madinah. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, memperkuat kekuasaan militer. Sekian untuk bahan review saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.